2 mobil dan 6 motor terbakar di sebuah gudang di Kota Sorong. Kasatpol PP Papua Barat menghimbau agar keamanan di kantor Gubernur Papua Barat harus menjadi tanggung jawab bersama. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 9 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sebuah gudang berisi 2 unit mobil dan 6 motor yang berada di Jalan Kasuari, tepatnya di Jalan Sabta Taruna kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis petang ludes terbakar. Sempat terdengar 2 kali bunyi ledakan yang diduga tersimpan di dalam gudang ada bahan BBM. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang yang berada di Jalan Kasuari Sabta Taruna kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat pada Kamis 8 Desember sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berjibaku untuk memadamkan api yang berada di lantai 1 gudang maupun lantai 2 pemilik rumah. Kebakaran gudang yang berada di tengah-tengah pemukiman warga sehingga membuat akses masuk mobil pemadam kebakaran terkendala. Kobaran api yang menyebar ke seluruh bangunan lantai 1 dan 2 menghanguskan 2 unit mobil dan 6 motor yang berada di lantai 1 gudang tersebut. Salah satu karyawan mengungkapkan kejadian itu terjadi sehabis maghrib. Titik api berasal dari gudang dan menyebar hingga ke seluruh bangunan. Ia menjelaskan, saat kejadian itu ia sedang berada di dalam gudang. Setelah mendengar teriakan oleh sejumlah warga ada kebakaran, ia sempat mencari air untuk memadamkan api, namun tidak berhasil, dan ia langsung menyelamatkan diri keluar dari gudang. Iksan menyebutkan, di dalam gudang itu selain berisi kendaraan ada terdapat sejumlah jerigen minyak goreng. Iksan menyebutkan, di dalam gudang itu selain berisi kendaraan, ada terdapat sejumlah jerigen minyak goreng, stok BBM jenis solar, pertalite, dan freezer penyimpanan udang. Jam berapa? Kejadiannya tadi sebelum maghrib saja, sebelum sebelum maghrib. Posisi kan saya di dalam gudang. Dalam gudang, tiba-tiba teman-teman di luar sudah teriak, bilang kebakaran, ada api. Pemikirannya saya itu cuma cari air saja. Sudah saya cari air, siram, tapi sudah bisa. Habis nama besar. Cuman titik apinya, kalau nyalanya sudah dari dalam. Dari dalam sama ada di luar juga ada menyala api. Di luar itu sudah sempat dikasih padam. Di dalamnya itu yang nyala sudah, airnya sudah terjadi lagi. Dan posisi kan gen-gen dalam tuh gitu. Minyak goreng banyak juga di dalam. Kita stok minyak buat kendaraan juga ada. Akibat kejadian kebakaran gudang tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara api baru berhasil dipadamkan kurang lebih 3 jam. Penyebab dari kebakaran itu masih diselidiki oleh Satreskrim Polres Sorong Kota dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pedagang Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat mengeluhkan lantaran telur ayam yang dipasok dari wilayah Jawa rusak, bahkan mengeluarkan bau busuk dari dalam telur dan ada belatung. Telur ayam busuk ini ditemukan di salah satu pedagang telur ayam di pasar tradisional Wosi, Manokwari, Papua Barat. Rade Rauf, pedagang telur, mengaku keterlambatan kapal sehingga telur ayam yang ada di rak semuanya busuk dan mengeluarkan belatung. Akibatnya, telur tidak dapat dijual dan ia mengaku rugi karena pembeli sudah tidak datang lagi ke tempatnya akibat telur yang dicari banyak yang busuk. Telur ayam busuk tidak layak dikonsumsi, ada 10 ikat telur ayam yang sudah rusak. Tidak dapat untuk diperjualkan, terpaksa harus dibuang agar tidak dibeli para konsumen.
Terkait tentang telur yang ditemukan busuk ini seperti apa Pak? Apakah Bapak merasa rugi atau seperti apa Pak? Oh ya rugi, kalau begini kita rugi Pak. Rugi Bapak ya? Iya. Ini ada berapa ikat Bapak? Rugi rugi kita punya modal telur, rugi dengan pelanggan lagi, dia sudah tidak mau datang lagi belanja kalau sudah begini. Ada berapa rak nih Bapak yang rugi? Kalau tidak salah banyak nih mungkin sekitar lebih 10 rak lah. 10 rak yang telur yang rusak Bapak Iya, ya? kan kalau kita ambil 20 rak, 20 ikat, kalau dalam satu ikat rusak 1 rak, kalau ambil 30 ya bisa 30 rak. Ia meminta dinas terkait agar memantau setiap sembako yang masuk di Kota Manokwari agar ke depan telur busuk ini tidak beredar di pasaran. Sementara itu, menjelang Natal, kebutuhan pokok merangkak naik, salah satunya telur ayam dijual 70.000 per rak. Dan diperkirakan kenaikan kebutuhan pokok jelang Natal akan terus merangkak naik. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga 2022 ini belum menemukan indikasi pangan segar asal tumbuhan di wilayah Provinsi Papua Barat yang terindikasi zat kimia. Dan yang terhormat Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Muhammad Patiran. Di sela-sela rangkaian penutupan pelatihan pengambil contoh sampel pangan segar dan sertifikasi profesi bagi ke-60 peserta dari 13 kabupaten 1 kota yang diikuti pelatihan selama 1 minggu di Sorong, Papua Barat. Patiran menjelaskan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 ini, pihaknya belum menemukan indikasi pangan segar asal tumbuhan di wilayah Papua Barat terindikasi zat kimia. Bahkan, dari produk lokal dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi. Meski demikian, kata dia, sebagai upaya untuk mencegah itu, dilakukan pelatihan yang baru pertama kalinya digelar tahun 2022 dengan melibatkan peserta dari masing-masing dinas ketahanan pangan kabupaten kota untuk memastikan pangan yang beredar di Papua Barat aman dikonsumsi oleh konsumen yang berada di kota maupun pedesaan agar bebas dari zat kimia dan biologis. Ia berharap kepada masyarakat di Papua Barat, baik di kota dan pedesaan, harus menggunakan pupuk organik agar pangan asal tumbuhan itu benar-benar aman demi masa depan generasi sekarang dan ke depan dari segi SDM dan kesehatan. Untuk tahun 2022 ini kita belum menemukan adanya indikasi yang pangan segar asal tumbuhan yang sangat terkontaminasi. Dari dasar-dasar itulah sejak 2017 sampai sekarang ini kami ingin bahwa masyarakat ada di Papua Barat ini, baik di perkotaan sampai pedesaan itu, mereka harus tahu menggunakan pupuk itu yang arif dan bijaksana. Kalau bisa kita sarankan mereka gunakan pupuk organik sehingga kita benar-benar aman untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, baik dari segi SDM maupun kesehatannya. Dan anggaran kami gunakan adalah anggaran khusus diutamakan untuk petugas orang asli Papua. Dan setelah kita lihat ini, memang sebagian besar adalah putra-putri orang pegawai ASEAN orang Papua yang hadir di sini. Sri Sulasmi, selaku Koordinator Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik atau LSPPO, menjelaskan selama praktek di lapangan para peserta langsung turun ke salah satu tokoh swalayan yang menjual pangan segar untuk mengecek kebersihan dari produk pangan tumbuhan yang mengalami kerusakan sesuai keamanan pangan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kami dari Lembaga Sertifikasi Profesi itu melihat semangat sekali para peserta, baik selama mengikuti pelatihan di ruangan, Pak, praktek di ruangan maupun ketika kita melakukan praktek di lapangan, Pak. Ya.
kita mengunjungi gudang untuk mengambil contoh seperti itu. Mereka di samping aktif berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya juga menggali informasi dari narasumber di supermarket yang mendampingi mereka untuk melakukan pengambilan contoh. Demikian juga yang melakukan pengawasan keamanan pangan, Pak, seperti itu. Mereka yang dicetak mengikuti kegiatan ini, insya Allah mereka sudah siap turun ke lapangan melaksanakan tugasnya, apakah mereka sebagai pengawas ataupun petugas pengambil contoh. Salah satu peserta asal Kabupaten Manokwari, Octavianus Eduai, menyambut baik dengan adanya pelatihan tersebut karena mendapat sertifikat yang berkompeten. Barat, terutama di Kabupaten Manokwari, itu setiap minggu kapal putih masuk di Manokwari, itu banyak orang baru yang turun di Manokwari. Sehingga dengan melihat kondisi itu, kami berpikir bahwa kalau tidak ada pengawasan yang baik terhadap pangan segar yang ada di Kabupaten Manokwari yang diedarkan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Manokwari, maka secara langsung konsumen yang mengkonsumsi pangan itu belum bisa dinyatakan aman mengkonsumsi pangan yang ada. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kami tadi sampaikan bahwa ada manfaat yang kami peroleh. Kami akan melaksanakan tugas yang diamankan kepada kami, supaya kami boleh menghasilkan pangan segar yang memang benar-benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kasat Pol PP Papua Barat menghimbau agar keamanan di kantor Gubernur Papua Barat harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan dibebankan Satpol PP untuk mengamankan setiap aset pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat, Octavianus Mayor, saat memimpin apel gabungan Jumat 9 Desember 2022. Dalam pesannya yang disampaikan, bahwa keamanan di setiap kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi tanggung jawab semua pegawai yang bekerja di OPD tersebut. Ditegaskan kepada pimpinan OPD harus tegas, ketika ada pemalangan di suatu dinas harus bertanggung jawab, jangan menunggu pimpinan atau satpol yang datang untuk mengamani, tetapi pegawai yang ada di dinas tersebut harus menjaga kantor sebagai tempat untuk mencari makan. Meskipun saya dengar beberapa waktu ini Satpol disoroti, saya mau kasih tahu bahwa tidak ada yang berani, terutama Solo 2. Jangan ada yang mau dekat Satpol. Kalau ada palan di kantor ini, bukan semata-mata tugas Satpol. Contoh seperti kemarin, tim 315. Ada juga anggota tim 315 yang nggak Solo 2 datang di luar di kantor, pintunya dipalang, dia telepon saya, Ariko di mana? Kau di mana? Saya bilang saya ada di bandara jemput tamu. Sudah tahu yang ada palang, saya sudah tahu. Kemarin kami negosiasi tapi mereka tidak mau. Saya tanya, lalu Bapak di mana? Mau masuk kantor tapi masih palang. Bapak kan tim 315 juga bisa buka. Apalagi yang datang dari Solo. Jadi yang saya mau sampaikan, sekiranya beliau yang telepon itu ada uang di dalam yang katakanlah itu gaji atau TPP yang harus dibayarkan hari ini. Lalu ada orang datang palangko punya pintu sehingga tidak bisa membayar. Apakah harus tunggu saya? Termasuk pejabat eselon 3, eselon 4. Terus siapa saja di situ? Apakah harus tunggu Satpol? Kalau kami pergi tinggal di tempat lain, apa tunggu sampai kami datang baru pintu buka uang itu kasih keluar? Ini kantor ini kita punya semua. Diingatkan kembali, yang bertanggung jawab di setiap kantor selain pimpinan OPD, pegawai juga bertanggung jawab. Tugas Satpol tetap menjalankan tugas dan perintah gubernur. Diharapkan kerjasama dari setiap pegawai untuk merasa memiliki kantor dengan menjaga aset tempat mereka bekerja.
kantor ini. Jangan semata-mata itu kepala UPD atau Satpol. Kami tetap laksanakan perintah gubernur. Tapi maksud saya, kalau saya terlambat, apakah harus tunggu sampai kami datang? Sementara pegawai mau kerja atau hak-hak mereka ada di situ. Diharapkan seluruh pegawai di pemerintahan Provinsi Papua Barat harus bersatu, menggandeng tangan, mendukung kerja Satpol PP, menjaga aset daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mencegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Papua Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pemberian surat rekomendasi pemasukan ternak dari luar Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, Hendrikus Fatem, mengatakan Provinsi Papua Barat hingga saat ini tidak masuk dalam pernyataan penyakit kuku dan mulut. Sehingga di akhir bulan Desember tahun 2022, Papua Barat masih bebas dari penyakit mulut dan kuku. Namun kami di Papua Barat tidak lengah karena melakukan kesiapsiagaan untuk penyakit mulut dan kuku dengan cara kita membentuk tim Satgas Provinsi dan akan diikuti pembentukan tim Satgas Kabupaten Kota. Pulau Sulawesi, kita di Maluku Papua masih dalam kategori zona hijau. Itu karena akibat dari kita selama ini terus memperketat lalu lintas produk ternak dari wilayah zona merah ke kita di Papua Barat. Yang boleh masuk di Papua Barat cuma produk-produk hewan atau ternak yang berasal dari zona hijau. Nah, itu yang kita selalu dan sekarang memperketat dalam pemberian surat rekomendasi pemasukan produk atau ternak dari luar Provinsi Papua Barat. Untuk wilayah Maluku dan Papua, saat ini masih dalam kategori zona hijau. Hal tersebut dikarenakan proses lalu lintas hewan dari luar Papua terus diperketat. Yang boleh masuk ke Papua Barat hanya produk ternak dan juga hewan yang berasal dari daerah zona hijau. Pemerintah akan tetap memperketat dalam pemberian surat rekomendasi pemasukan ternak di Papua Barat. Oh, kita di Papua Barat untuk stok daging sapi, selama ini kita kan untuk daging sapi kita produksi dalam Papua Barat sendiri saja. Ada beberapa daerah seperti di Sorong Raya, mereka masih mendatangkan ternak sapi dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Namun notabene mereka juga daerah zona hijau, jadi tetap kita dalam kondisi aman. Walaupun zona hijau, tetap dia memasukkan produk atau hewan ternaknya ke Papua Barat harus mengikuti surat edaran dari Badan Penanggulangan Nasional nomor 7 tahun 2022 ini tentang penyakit mulut dan kuku ini. Gitu. Lebih lanjut disampaikan untuk stok daging sapi di Papua Barat tercukupi karena stoknya dari kabupaten kota yang ada di Papua Barat, namun apabila stok tidak mencukupi akan diambil dari daerah Maluku dan Maluku Utara yang juga daerah dengan kategori zona hijau. Soundbite 2. Diharapkan kepada semua masyarakat dan juga pengusaha di kabupaten kota se-Papua Barat untuk menjaga kualitas ternak di Papua Barat agar terhindar dari penyakit menular. Diharapkan ketika akan memasukkan produk ternak atau hewan ke Papua Barat, mengantongi izin dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, melepas kontingen bola basket Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengikuti kejuaraan daerah bola basket tingkat Provinsi Papua Barat di Manokwari, yang mana akan digelar mulai tanggal 10 hingga 22 Desember 2022.
Pelepasan kontingen yang dilakukan secara simbolis berlangsung di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni, diikuti seluruh pemain dan ofisial serta disaksikan para pejabat di lingkup Pemda Teluk Bintuni. Ketua Umum Perbasi Teluk Bintuni, Reinhard Maniagasi, dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah yang begitu antusias mendukung Perbasi Teluk Bintuni. Secara khusus, Maniagasi mewakili segenap pengurus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemda Teluk Bintuni sehingga turnamen bola basket Bupati Cup tahun 2022 bisa terlaksana sesuai harapan. Di ajang ini, Maniagasi menjelaskan menjadi agenda penting Perbasi Teluk Bintuni dalam rangka seleksi atlet basket yang akan berlaga di Kejurda Bola Basket tingkat Provinsi Papua Barat. Bupati, Bapak Sekda mengizinkan kami selaku Ketua Umum menyampaikan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi atas kebijakan-kebijakan, perhatian-perhatian dari pimpinan, sehingga kami pengurus Perbasi Kabupaten Teluk Bintuni dalam 1 tahun ini bisa melaksanakan 3 kegiatan sekaligus. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bupati. Bapak mohon izin kami laporkan diawali dengan pelantikan pengurus di awal tahun, dan melalui kebijakan Bapak juga kami diperkenankan untuk melaksanakan turnamen Bupati Teluk Bintuni Cup tahun 2022 pada saat lalu. Sudah kami laporkan kepada Bapak. Kami laporkan dari tempat ini Bapak, kegiatan berjalan dengan baik, penuh dengan antusias, baik klub-klub yang bertanding maupun masyarakat Bapak. Sehingga setelah turnamen itu Bapak Bupati, kami melakukan seleksi adik-adik yang hadir di depan Bapak ini merupakan atlet-atlet dari beberapa klub di Kabupaten Teluk Bintuni yang berusia di bawah 20 tahun ke bawah. Sementara itu, Bupati dalam arahannya juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Perbasi Teluk Bintuni yang turut menyiapkan sumber daya manusia Teluk Bintuni melalui cabang olahraga bola basket. Menurut Bupati, apa yang dilakukan Perbasi merupakan sebuah langkah maju yang harus terus dipertahankan agar mencegah generasi muda Teluk Bintuni terjerumus dalam pengaruh buruk. Untuk itu, Bupati mengatakan pihaknya akan selalu mendukung segala agenda Perbasi Teluk Bintuni ke depan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet bola basket asal Kabupaten Teluk Bintuni. Pesan saya kepada pelatih dan ofisial agar bisa secara optimal mengajar, memanage, melatih adik-adik kita ini dengan baik, memoles mereka agar menjadi pemain basket yang andal, pemain basket yang profesional. Satu lagi yang saya kira perlu saya ingatkan pada seluruh kontingen, selalu jaga stamina. Tadi saya bilang jaga stamina penting, jaga stamina, jadi istirahat yang banyak, ya makan minum yang sehat, stop dengan yang satu itu, rokok, alkohol. Ini akan mengurangi visi kita. Lalu tidur, istirahat yang cukup itu, ya tidur tapi jangan lewat juga. Istirahat yang cukup untuk bisa memulihkan kondisi pada saat bertanding, terutama dalam tahap pelatihan. Ya. Dan dibutuhkan kekompakan. Apalagi teman-teman ini berangkat bawa nama Bintuni, ya tentunya menjaga itu nama itu dengan baik dan ya bisa mengharumkan nama Bintuni. Nah, kali ini saya berharap dan ingin sekali melepaskan keberangkatan kontingen bola basket ini, bukan hanya sekedar melepaskan. Saya juga ingin menyambut kontingen ini kembali membawa hasil.
Perlu diketahui, kontingen Perbasi Teluk Bintuni yang dilepas Bupati Kasihiu berisikan 30 orang yang terdiri dari 12 atlet putra, 12 atlet putri, serta 6 ofisial termasuk 3 pelatih. Sesuai informasi yang dihimpun TVRI, Kejurda Bola Basket Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan Perbasi Papua Barat merupakan ajang seleksi atlet untuk mengisi daftar nama pada kontingen Prapon Provinsi Papua Barat. Dalam ajang ini, pihak Perbasi Teluk Bintuni dikabarkan telah menargetkan beberapa atletnya terlebih dalam kontingen Prapon Papua Barat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Mengusung tema melalui perayaan Natal 2022, keluarga besar SD Inpres 22 WOSI mampu memahami jalan keselamatan Allah dengan menjadi saksi bagi umatnya. Perayaan Natal di SD Inpres WOSI baru kembali dilaksanakan setelah pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Indonesia hampir kurang lebih 2 tahun. Ratusan siswa-siswi SD Inpres WOSI bersuka cita dalam perayaan Natal bersama yang berlangsung di halaman sekolah Kamis 8 Desember 2022. Perayaan Natal ini dihadiri oleh Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Perayaan ibadah Natal dimulai dengan prekmen yang dibawakan anak-anak kelas 6 tingkat sekolah dasar yang menceritakan tentang jenis-jenis manusia yang takut akan kekhawatiran, takut, sedih, marah, sombong, dan serakah. Selain itu ada juga puisi dan vokal grup yang ditampilkan oleh anak-anak dari kelas yang berbeda-beda. Kepala Sekolah SD Inpres 22 WOSI, Anna Rumayomi mengatakan, dengan perayaan Natal yang dilaksanakan hari ini, kiranya dapat semakin memupuk kebersamaan siswa, orang tua dengan para guru untuk terus bekerja sama dengan baik. Kami dengan perayaan Natal di hari ini memupuk kebersamaan antara guru, siswa, orang tua untuk kerjasama yang baik mendidik anak-anak kita ke depan. Ana menambahkan, Natal yang dilaksanakan sekolah hari ini setelah sebelumnya hampir selama 2 tahun tidak melaksanakan perayaan Natal karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Indonesia, membuat seluruh kegiatan tidak berjalan. Malam ini kami merayakan Natal keluarga besar SD Inpres 22 WOSI. Kita mulai lagi merayakan ini setelah kita kena dampak COVID selama 2 tahun kita tidak melaksanakan. Akhir kita melaksanakan tahun 2019 dan mulailah kita merayakan tahun 2022. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 9 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.